Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terhingga atas anugerahnya yang selalu dilimpahkan kepada kita, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini di majelis tauhid yang penuh berkat dan rahmat ini. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni atas dosa-dosa ulun pian seberataan, dosa-dosa abah mamah ulun pian seberataan yang hidup maupun yang telah meninggalkan dunia. Mudah-mudahan bertambah terang kubur sidin berkat kita hadir di majelis malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir pun yang menyimak dilunaskan hutang-hutangnya, ya. Dilancarkan rezekinya, ya. Dikabulkan yang belum tercapai hajat cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ulun sampaikan sekali lagi banyak terima kasih atas kehadiran pian, karena pian sudah berjuang melangkahkan kaki ke majelis ini, sudah berjihad, jihad binafsi, memerangi segala sesuatu yang berat untuk diajak berjalan ke majelis. Mudah-mudahan ulun pian digolongkan sebagai golongan surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian minggu kemarin, okay? Kajian yang terakhir yang perlu kiranya kami menyampaikan secara hati-hati, secara detail, secara runut atau secara rinci, supaya tidak ada kesalahpahaman di dalam memahami kajian minggu lalu. Karena saya kira kajian minggu lalu masih ada menggantung kajiannya. Yang dikatakan sebagian orang mungkin bingung ialah bab kajian sholat. Nah, karena yang terakhir kita sampaikan bahwa sholat itu di tingkat syariat tetap benar, tidak ada yang salah, ya Bapak Ibu. Dan kita tidak boleh sedikit pun meremehkan atau menyalahkan, ya, karena kita juga syariat juga. Syariat itu tempat iman seseorang menyatakan diri tunduk taat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga sholat yang fardu ialah dia yang 5 waktu, dan menjaga sholat yang wusta yang dikatakan para aulia anbiya, alim ulama, wusta itu di pertengahan, ya. Di pertengahan itu kalau dimulai dari subuh berarti kenanya di asar, di pertengahan wusta. Berarti duhur, subuh, duhur, asar. Kalau mulainya dari duhur berarti kena maghribnya. Duhur, asar, maghrib. Itu secara 4 mazhab ada yang menyebutkan di pertengahan. Akan tetapi secara kajian hakikat bahwa wusta itu di tengah. Di tengah mana? Di tengah kolbu kita, agar dijaga kolbu kita terus terhubung beribadah, melakukan sholat yang berlanjut, berketerusan, tidak ada putusnya. Dikatakan sholatul daimun, ialah rasa yang sholat bukan zahir batang tubuhnya. Nah,
Di sini malam ini akan kita lebih jelaskan supaya kita terbuka terang benderang hakikat daripada sholat secara kaji syariat fikihnya, secara tarekat tasawufnya, secara hakikat tauhidnya, secara makrifat hikmahnya, supaya kita tidak salah di dalam memahami atau kurang di dalam memahami. Karena kurang paham akan menyebabkan keraguan di dalam menjalankan ibadah itu sendiri. Jadi kita sebetulnya ini melompat kajiannya karena untuk mempertanggungjawabkan kajian yang minggu kemarin. Sebujurannya setelah Awaludin kita harus mengkaji hakikat syahadat, penyaksian diri. Tapi tidak apa-apa, karena tidak masalah kajian loncat, pada hakikatnya akan mendapatkan sama yang didapatkan di dalam ilmu makrifatnya, Bapak Ibu. Kelihatan yang di belakang. Kalau tidak kelihatan, mendengarkan saja, nggak apa-apa. Mendengarkan santai ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, sambil sandar, nggak apa-apa, Kita tidak harus kayak di pesantren. Kalau yang di depan ngajar nggak boleh sandar, nggak boleh minum, nggak boleh gerak. Nah, di sini fleksibel, di sini dibuat santai untuk kita mudah memahami kajian di dalam pelajaran, supaya tidak tegang maksudnya. Ini langsung kepada pengertian arti dari Al-Baqarah ayat 238 yang artinya ialah, tadi sudah saya jelaskan, peliharalah sholat, yang dikatakan ini ialah fardu yang 5. Dan sholat wusta, ya tadi yang sudah saya jelaskan. Berdirilah karena Allah, berarti jangan karena surga, jangan karena pahala, jangan karena takut neraka, jangan karena teriming-iming ingin masuk surga, karena Allah dengan khusyuk. Nah, berarti ini sudah digarisbawahi sama Allah Ta'ala. Berarti kita mendirikan sholat, memelihara sholat, harus lillahi ta'ala disertai dengan khusyuk. Nah, kira-kira Bapak Ibu, berapa tahun sholat, apakah kita sudah khusyuk? Nah, alhamdulillah sudah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Jadi kita kaji lagi. Ini hanya mengulang, maksudnya merefresh saja yang belum. Bahwa sholat yang khusyuk standar itu maksudnya dikatakan khusyuk harusnya ialah ingat. Nah, berarti kalau orang bisa khusyuk berarti dia sudah ingat. Lalu kira-kira apa yang diingat di dalam sholat, Bapak Ibu? Apakah yang di dalam sholat yang diingat ketika takbir itu Allahu Akbar itu lafaz alif lam lam ha saja? Kira-kira. Karena sebagian orang umat Islam mereka mengatakan lafaz alif lam lam ha sebagai Tuhannya, lalu mematrikan, lalu menancapkan di dalam kolbunya bahwa lafaz itu merupakan Tuhannya. Jadi ketika sholat, ketika zikir, di dalam keningnya ini dibayangkan alif lam lam ha, Allah, Allah, Allah. Ini Allahnya gitu. Tidak seperti itu, Bapak Ibu, karena alif lam lam ha ini hanya tajalli karena Tuhan ingin dikenal. Oleh sebab itu kemarin kita jabarkan alif apa sih? Merupakan perwujudan sifat jalalnya, kebesarannya. Oleh sebab itu kita dibantu berdiri ketika takbiratul
Ikram, nggih, menjadi gambaran api suci yang mendirikan manusia. Nyatanya darah di tubuh manusia, nyatanya hangat ketika berpulang kemana rasa hangat itu pergi. Nah, kemana darah itu menghilang? Nah, karena darah itu ikut bersama ruhnya, Bapak Ibu. Nah, ya. Makanya di sini kita harus paham apa sih yang diingat. Bahwa yang diingat ialah zatnya, ya. Zat sifatnya, ya. Lalu asmanya, lalu afal adalah perbuatan Tuhan yang nyata di batang tubuh kita. Oleh sebab itu kalau orang syariat sholat, kita sholat yang terlihat geraknya Allah, bukan geraknya kita. Makanya kemarin dijelaskan, ya, bahwa hati-hati jika kita sholat masih menyembah. Ketika kita sudah berdiri, sudah belajar di makom, mulai menginjak hakikat, maka kita sudah dikatakan syirik. Hati-hati ya Bapak Ibu. Ketika seseorang sudah naik makomnya di hakikat, tetapi sholatnya masih menyembah, merasa ada dirinya yang bisa sholat, merasa ada Tuhannya yang bisa disembah, kenapa kan dikatakan syirik? Pelakunya musyrik. Kenapa? Karena la maujuda bihaqi, hakikatnya yang wujud satu jua esa, tiada yang lainnya. Oleh sebab itu kita runut, ya. Ini gambaran yang kemarin, mudah-mudahan Bapak Ibu ingat. Kita tarki itu dari bawah ke atas, ya. Dari manusia terjadinya masuk ke alam kesucian rahim ibu, terjadi batang tubuh karena air ayah dan air ibu. Makanya batang tubuh ini dikatakan jasmani, jas pakaian yang terbentuk daripada air mani, air ayah dan air ibu. Air ayah dan air ibu itu nyatanya dari Nur Muhammad yang Allah nyatakan ke alam semesta. Allah zahirkan dari bumi tumbuh-tumbuhan. Allah hidupkan dengan menurunkan air dari langit. Makanya jadi batang tubuh dari air itu pun dari Nur Muhammad yang zahir, yang terlihat. Makanya kasar bentuknya Bapak Ibu. Makanya bukan milik kita. Makanya kalau mengakui kita yang sholat, maka nanti akan dipertanggungjawabkan. Kapan sholat? Kan seperti itu. Maka kemarin sudah dijelaskan, inani anallah la ilaha illa anna, ya, bahwa yang wujud, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang mempunyai niat, kodrat, iradat, usolli fardhu maghribi salasa. Nah, siapa Bapak Ibu? Hati yang bisa menggerakkan lidah, hati yang nyuruh ruh, ruh bisa menyuruh hati lalu menggerakkan lidah di batang tubuh karena ada sir di dalam ruh tersebut. Itulah yang dikatakan zat, menjadi ruh dikatakan sifat, menjadi asma nyata ke hati, lalu digerakkan terlihat ibadahnya ke batang tubuh dinamakan fiilnya Allah, nggih. Makanya kemarin kita ulang-ulang, nggih, bahwa bagaimana kita mengingat Allah di dalam sholat karena Allah sudah hadir, Bapak Ibu. Hadirnya di mana sih, Pak? Hadirnya di nyawa ulun pianina yang nyatanya bisa dirasakan bernyawa enggak Bapak Ibu? Makanya bisa gerak, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Berarti itu kita sudah yakin, jangan takut. Wong nyatanya memang seperti itu. Kita nyakan di pelajaran kita.
bahwa bagaimana mengingat tanpa mengenal. Nggih? Bapak Ibu dulu waktu menikah pacaran dulu atau dijodohkan? Ada yang dijodohkan mungkin ya. Ya, orang pacaran itu harus mengenal dulu, ya, karena harus tahu istrinya seperti apa, wajah bentuknya, ya, baru bisa mengenal. Bagaimana orang bisa sholatnya khusyuk kalau hatinya belum mengenal Tuhannya? Bagaimana Bapak Ibu? Pasti ke pasar, hatinya pasti ke rumah. Ada yang ketinggalan? Jangan-jangan tadi ngapain istriku di rumah? Nah, seumpamanya, seandainya ketika takbir Allahu Akbar, kayak apa ya nanti pengen bangun rumah ya, kurang dananya. Berarti goplah hati masih berkeliaran, tanda kalbu kita belum hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa belum hadir? Karena hatinya belum mengenal Tuhan, ya? Karena kita sebetulnya sangat prihatin Bapak Ibu, ya? Oleh sebab itu kita buka kajian ini. Kenapa? Karena banyak yang orang sholat justru celaka. Kenapa celaka? Loh Pak, sampean tulak bukan Tuhan kok bilang celaka. Nyatanya Bapak Ibu, ya, ini nah Bapak Ibu, bila orang sholat tapi belum mengenal Tuhannya, dikatakan Islam. Islam Bapak Ibu, ya, tapi belum beriman, ya. Maka banyak dari mereka yang celaka karena lalainya hati mereka. Kenapa? Karena dia sholat tidak kenal yang disembah. Secara syariat saja rukun qalbinya sudah gugur. Takbir nih Allah. Nah, kalau yang dibayangkan masih alif lam lam ha berupa lafaz. Lafaz itu tajalinya kemana? Itu yang perlu kita kaji Bapak Ibu. Makanya kemarin dijelaskan alif lam lam ha itu tajalinya ke batang tubuh ulun pianina. Sudah hadir. Adanya insan dikatakan manusia, inilah rahasia Tuhan. Tapi, nah, harus dijaga. Ketika sudah mengenal, bukan kita mengaku menjadi Tuhan. Tidak boleh kita menyatakan diri sebagai Tuhan, apalagi menyandingkan diri. Okay? Menyandingkan diri di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang kenal dirinya maka akan fana. Fana itu lebur, lebur itu lenyap, lenyap itu karam, karam itu hilang. Apanya yang hilang? Keakuan, adanya wujud diri. Ternyata kita diciptakan karena Allah ingin dikenal Bapak Ibu, ya? Setelah kita kenal, setelah kita bermusyahadah menyaksikan tajalinya Tuhan di dalam diri kita, maka disitulah kita binasa. Mutu qobla anta mutu. Kalau sudah binasa, maka nyata, terlihat terang benderang, bahwa yang hidup Allah kah manusia? Manusia ya. Nah, nyatanya ketika berpulang ke rahmatullah, manusia tiada kuasa mencegahnya. Artinya titipan Bapak Ibu, nggih. Ruh sebagai titipan, batang tubuh sebagai titipan. Nggih, batang tubuh zahirnya Nur Muhammad yang zahir, ruh sebagai tiupan daripada ruh di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kenapa saya katakan banyak yang sholat ketika mereka belum mengenal, mereka dikatakan Islam belum beriman. Kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang sholat, banyak setelah sholat itu pun mereka masih berani maksiat, gibah tetangganya, gibah saudaranya umpama.
Kalau di pasar kan rame itu. Wah, orang itu nah kayak bujur ditambahinnya. Gibah masih artinya masih berani. Nggih. Namimah, apalagi penyakit hati itu masih dikerjakan semuanya. Artinya inyak sholat masih belum terbit rasa pertama takut lawan Tuhannya, kedua sopan lawan Tuhannya. Itu barometer. Barometer itu ukuran bahwa ketika sholat mengenal Tuhannya maka akan beriman. Dikatakan beriman setelah sholat, maka sholatnya akan mencegah dirinya untuk tidak berbuat keji dan munkar. Lah ini kan untuk pertanyaan kembali ke pribadi diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Setiap hari umur itu kan mendekati perjanjian sama Tuhan. Nah, persiapan kita apa? Kalau sholatnya berantakan, semuanya akan berantakan. Kita sholat yang diingat apa sih? Apa hanya sholat? Gerakan setelah itu selesai, gugur kewajiban. Itu secara syariat ditingkatkan lagi. Makanya ini nanti diajarkan bagaimana cara menyempurnakan sholat dalam 4 makom. Nah ini nanti sholat itu makomnya 4 agar sempurna. Ilmu syariat fikihnya zahir harus bisa khusyuk. Khusyuknya zahir ialah tidak banyak geraknya gerakan tubuh. Nah, makanya ini harus dipelajari. Tidak asal sholat ya Bapak Ibu, Maka oleh sebab itu makanya kita sering berpesan, ulun aja masih bungul. Nah, ilmunya Allah masih banyak yang ulun kada paham Bapak Ibu. Makanya ini sama-sama ulun ini belajar bersama pian, maksud ulun nang kayak itu, biar ulun ini selalu ingat nang kayak itu. Oh ternyata sholat tidak sesederhana itu ternyata. Setelah syariatnya sempurna maka harus dinaikkan ke tarikatnya. Makanya Rasulullah mengajarkan tanda seseorang terlihat kusuk di batang tubuhnya secara syariat, maka tubuhnya akan diam. Pernah lihat Bapak Ibu sholat terus jenggotnya dilus-lus gitu. Kenapa kusuk nang kayak itu? Nah, Rasulullah kada boleh mengajarkan nang kayak itu, entah itu mengikuti mazhab siapa, berarti kusuk di batang tubuhnya, Nah, seperti itu. Karena kita yang sudah belajar hakikat, kita sudah paham bahwa di batang tubuh lah ini zahir fiilnya Allah Ta'ala. Makanya kita harus hati-hati, Bang. Kita sudah memahami, oh ini geraknya Allah. Makanya kita kada boleh sembarangan, harus mengikuti tuntunan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada boleh merubah sedikit pun tata cara syariat fikih. Kalau ada orang mengajarkan ilmu makrifat tapi merubah tata cara sholat, jangan diumpati. Nah bahaya, habis masuk api neraka. Apapun alasannya, karena para wali pun kada berani Bapak Ibu, karena ini tuntunan dari junjungan Nabi yang kita cintai, yang sempurna menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah syariat fikihnya dia bisa khusyuk, batang tubuhnya sudah bisa tumak nina. Orang kan kalau tidak ada tumak ninahnya berarti ya dikatakan belum sholat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah ruku, sujud, duduk ya harus tumak nina. Lalu masuk lagi untuk menyempurnakan sholatnya, masuk ke dalam tarikat. Tarikat itu ke dalam hatinya. Untuk apa? Untuk bisa hadir kepada Tuhannya ketika takbir supaya tidak melayang pikiran Bapak Ibu. Caranya seperti apa Pak? Memakai rasa.
Rasa itu dikatakan rasul. Rasul itu utusannya Allah, nyata ke batang tubuh menjadi ruh. Hati-hati nih Bapak Ibu, kalau junjungan Nabi besar kita itu mempunyai pangkat kenabian. Yang dikaji di sini hakikat Rasulullah, Rasulnya Allah di setiap manusia itu yang mana? Yang ditiupkan itu loh Bapak Ibu. Itu sebagai utusannya. Awalnya suci, kembali harus suci. Nah, untuk hati hubungannya dengan rasa. Kiasnya seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa merasakan nikmatnya mangga Bapak Ibu? Kalau diceritakan merasakan enggak? Enggak merasakan. Katanya enak, katanya saja. Tapi kita harus mengupas mangga itu. Setelah terkupas terlihat isinya. Setelah terlihat isi dagingnya, maka harus kita makan supaya terasa nikmat. Nah, artinya kita bisa merasakan nikmat sholat kalau kita sudah bisa memahami hakikat Tuhan yang sudah tajalli ke dalam ruh yang ditiupkan kepada setiap manusia. Makanya kalau di syariat, kalau engkau belum melihat Tuhanmu, maka hadirkan hati, karena Allah selalu melihat sholatmu. Iya betul Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Makanya hati hubungannya dengan rasa. Rasa dikatakan ruh, nyatanya kepada sifat, sifat nyatanya kepada napas, napas nyatanya kepada nyawa. Adanya gerak, disitulah tajalli Tuhan sudah hidup nyata menghidupi manusia. Maksudnya nang kayak itu Bapak Ibu, nggih? Pelan-pelan ya. Lalu setelah tarikatnya, hatinya bisa hadir, maka dia harus masuk ke dalam hakikatnya, menyatakan bahwa tajalli 7 sifat ma'ani nyata pada ruh yang sudah tajalli ke batang tubuh. Ini loh tajalli Bapak Ibu. Sifatnya basor Allah tajalikan, maka diciptakan kedua bola mata. Samanya Allah dinyatakan lewat terciptanya dua teli. Ini sifatnya Allah yang terlihat, dikatakan maknawiyah. Kalau ma'ani di dalamnya, seperti itu. Yang menjadikan telinga bisa mendengar, maka ada sifat ma'ani di dalamnya. Sifat samanya yang sudah Allah nyatakan. Lalu setelah dia bisa melihat kenyataan sifat Allah yang sudah tajalli pada ruh yang nyata ke batang tubuh, maka disinilah dia akan menggapai nikmat. Maka yang hubungannya dengan kemarin nih Bapak Ibu ya, puncaknya sholat itu supaya kita ini bisa fana loh Bapak Ibu. Bagaimana orang sholat kok masih korupsi, negara hancur. Bagaimana? Rata-rata mohon maaf, Islam semua Bapak Ibu. Nggak kurang pintar pendidikannya, nggak kurang pintar. Seperti itu. Tetapi kenapa mereka masih berani berbuat maksiat setelah sholatnya? Ya karena belum kenal, makanya tidak beriman. Inilah pentingnya ilmu mengenal diri, supaya sholat bujur inyak mengembalikan sifat-sifat yang Allah pinjamkan kepada ulun pian, supaya ulun pian ini selamat membawa tubuh kada berbuat maksiat. Kan kayak itu loh maksudnya Bapak Ibu. Makanya kalau kita sudah di tingkatan hakikat ini supan. Kalau kita sholat mengharap pahala, kita supan. Kalau sholat ini mengharap surga. Makanya kalau ada seorang guru mengatakan kalau sudah makrifat
inya kada sholat. Nah, teguringnya dengernya kada sholat, guru jadi kada sholat. Nah, boleh kada sholat dah sudah. Nah, kayak gitu. Nah, maka yang dimaksudkan guru tersebut ialah, nak, ketika engkau sudah mencapai makom tahapan mengenal Tuhan, maka bukan engkau lagi nang sholat, nak, maka renungkan, bujurkah engkau yang sholat? Bukannya ruh ya yang berdiri tadi. Batang tubuh tanpa ruh terbujur kaku di depan masjid, disolatkan banyak orang. Itu nang sifatnya kita nang bujur, Bapak Ibu. Itu nah maksudnya, jangan merasa lagi ulun pian nang bisa beramal ibadah. Makanya di sini dijelaskan, pilihlah dahulu dari mana terbitnya perbuatan dan amal ibadah supaya hatimu tidak takabur atau sombong. Mana ada orang alim, Bapak Ibu? Alim itu sifatnya Allah, selendangnya Allah. Makanya ulun teruskan, orang berilmu pun perlu pertolongan dari Allah. Kayak apa kita ini? Kalau kada diberi ilmu, kada bisa menangkap kajian. Nah, orang nang kurang-kurang itu nah Bapak Ibu, ODGJ. Artinya kita mau belajar pun berangkat dari rumah, berdoa dulu lawan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya Allah, ulun bersihkan hati ulun niat bujur ingin belajar ilmumu ya Allah. Ada niat nang lain Bapak Ibu, tujuannya supaya selamat aja Bapak Ibu. Ada niat nanti ulun dapat ilmu untuk studi banding, untuk dibanding-bandingkan, untuk bahan perdebatan. Nah, ada berkah nang kayak itu. Nah, berdoa dari rumah supaya kita ini ditolongin Allah, ditolongin Tuhan, supaya masuk cahaya nur dari Allah sebagai ilmu masuk ke dalam kalbu kita sebagai tolabul ilmi. Makanya di sini kan sering dijelaskan gitu Bapak Ibu. Ulun nih nah Bapak Ibu, jakanya orang bilang ulun nih ya, pianep Bungul bin Tambuk, nah sanang bujur ulun. Ya, ada marah, kenapa marah? Ya emang bujur, ya. Manusia ini kada ada nang alim. Nyatanya sering ulun jelaskan, sehebat apapun manusia, hafal apapun, ya, tahfiz Quran pun ketika guring hilang kada ilmunya Bapak Ibu. Hilang. Allah sedikit angkat nah Bapak Ibu. Sedikit diangkat. Maka yang ditetapkan hanyalah Sang Hidup yang menyatakan kepada kita manusia bahwa itu nah lihat, kalau sudah terbujur aku nang kuasa. Nyatanya ya, orang yang guring yang paling tinggi yang di mana Bapak Ibu? Hidungnya. Nih gunung, makanya kalau di Jawa itu gunung itu ialah kiasan daripada hidung ini nah. Ini yang berkuasa ini nah Bapak Ibu, yang menjaga kehidupan si manusia ini tadi. Ternyata dia la haula wala quwata, yang dikatakan illa billah. Ini aku sudah tajali itu sudah nyata itu sudah hadir, nyatanya hidup, menjadikan dirimu bisa bergerak. Siapa gerang itu? Ulun kapian. Nah, nyatanya diangkat pas guring. Kada mampu kita melawan. Itu maksudnya kayak itu Bapak Ibu. Beramal pun perlu pertolongan dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itu kita semakin mengaji harus semakin tawadu, semakin rendah hati. Bukan rendah diri ya Bapak Ibu ya, karena diri dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita ini tajali, tempat melihat sifatnya Allah. Sifatnya yang mana? Yang 7 sifat. Terlihat enggak Bapak Ibu? Melihatnya bagaimana? Dengan rasa. Oh iya, aku bisa melihat karena Allah juga. Oh, sifatnya yang dibungkus dengan ruh. Makanya singkatannya ruh itu rahasia wujud hu. Itulah aku, yang menjadi rahasia ulun titipkan ke batang tubuh manusia.
Makanya kalau orang sudah diam, keluh lisannya. Artinya diam di dalam paham. Kalau sudah paham, kayak hati-hatinya makin rajin sholat, makin inyak jauh dari maksiat. Nah berarti kan ini perlu direnungkan. Sudah berapa tahun sholat Bapak Ibu? Kira-kira buahnya sholat apa sih? Nah, akhlak budi pekerti, bersihnya hati, tawaduknya diri. Kalau lain daripada itu berarti harus ngaji lagi sholatnya. Sholat ini bukan untuk dibangga-banggakan. Ibadah apapun itu ngaji, umroh, ya, pergi ke Mekah Al-Mukarramah itu untuk kita menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau sudah paham yang seperti ini, maka kita menjadi yang dikatakan insan kamilmu yang bisa memulangkan rahasia sir diri dengan musyahadah, menyatakan bahwa yang wujud hanya Tuhan. Ya. Makanya dikatakan di sini Bapak Ibu, jalan mengenal tadi bahwa yang pertama ialah mengenal. Setelah mengenal bisa menyaksikan. Setelah menyaksikan baru bisa bertatap wajah. Itu bukan seperti ini ya Bapak Ibu. Artinya bertatap wajah ini kita melihat sifatnya Allah yang sudah tajali ke alam semesta. Rupa itu maksudnya sifat. Sifat itu makhluk Allah yang Allah zahirkan, yang bisa terlihat, itulah dikatakan sifat. Maksudnya kan gitu. Barang siapa sudah bisa melihat tajali Tuhannya, maka akan mengalami fana. Ini yang saya jelaskan tadi. Fana itu hilang seluruh gambaran yang ada di dalam hati kita. Makanya kalau sudah sholat, hati tidak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Kalau hatinya masih goplak kemana-mana, pertanda bahwa mi'ratnya kita di dalam sholat belum sampai, belum wusul kepada Tuhan. Masih banyak kotoran rigatnya ini di dalam hati kita. Ini untuk introspeksi dirinya dikoreksi masing-masing. Kira-kira adakah ulun ini rigat di dalam hati ulun ini? Ulun menghadap Allah Ta'ala ini kayak apa ini? Masihkah ada rasa mempunyai benci lawan orang, kada suka lawan orang, buruk sangka lawan orang, ikut campur urusan orang? Nah, dikoreksi sendiri. Ya, karena yang tahu hanya pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya rugi loh sholat Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ketika mengangkat kan harus tubadil Bapak Ibu. Tubadil itu terganti. Yang terganti apanya? Dari yang tadinya hamba, kesadarannya naik ke Sidratul Muntaha, kesadarannya tertinggi, bahwa ketika Allahu Akbar, yang dipeluk, yang meliputi ini kebesaran Tuhan yang mendirikan kita. Kita ini ditolongi, maksudnya kan kayak itu. Kalau belum tubadil berarti belum kenal Tuhannya. Kalau belum Tuhannya berarti Islam tapi belum beriman. Kalau belum beriman setelah sholat maksiat, setelah sholat maksiat, setelah sholat maksiat. Pasam. Pas maksiat, pas pulangan. Allah Akbar. Makanya kemarin sudah dijelaskan siapa yang dikatakan munkar. Inyak yang merasa bisa sholat itu sendiri. Jadi nang kayak apa? Nang ikhlas. Sholat itu kada mengharap apapun selain ridhonya Allah Ta'ala. Karena setelah sholat buahnya lahir di dalam budi pekerti dan kebersihan hati. Itu yang menyelamatkan kita Bapak Ibu. Makanya buah dari penyembahan apa sih? Keselamatan diri. Maksudnya kan kayak itu. Oleh sebab itu kada usah diminta. Kalau kita benar sholatnya pasti surga Bapak Ibu.
Kada usah diminta. Seperti orang begawi itu nah Bapak Ibu, pas jatah tanggal waktunya gajian kada usah diminta, pasti Allahu Akbar. Nah kayak itu maksudnya. Maka nyatalah bahwa yang wujud ini ketika sudah fana maka dia binasa. Binasa itu maksudnya nah kayak ini nah Bapak Ibu. Di dalam kesadaran kita ketika mi'rajul mukminin tadi, mi'rajnya seorang hamba di dalam sholatnya, di dalam sidratul muntaha, kesadaran yang tertingginya, dia sudah sadar bahwa yang sholat, yang menyembah, dan yang disembah itu ahad. Ahad itu satu itu esa. Artinya apa? Nang menciptakan dikatakan hamba, yang menciptakan dikatakan tuh satu juainya. Seperti baju ini nah Bapak Ibu. Ian kalau melihat baju, di dalam baju hakikatnya kapas. Tapi kada pernah yang terlihat kapas yang disebutnya. Pasti baju dikatakan kain. Karena kada kelihatan. Seperti biji mangga, kemana hilangnya Bapak Ibu? Sudah tajali menjadi akar, menjadi dahan pohon, menjadi ranting, ya, menjadi daun dan buah. Nah kayak itu. Allah jangan dicari karena laisa kami selisa. Tapi Allah tajali bisa kita kenali dengan rasa. Oh iya, ini nah orangnya sudah sekujur tubuh ini tajali zatnya, tajali sifatnya. Kepada asma hatinya, kepada fiil geraknya. Maka tilik setiap ibadah dan gerak kita dari mana datangnya. Kalau kada ruh nang menjalankannya, nah kayak apa? Nyatanya ruh ketika berpulang, manusia sudah la haula wala quwwata illa billah. Disitulah Bapak Ibu, hakikat sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itulah Bapak Ibu. Paham gitu Bapak Ibu ya? Maka 4 makom ini harus dipegang di dalam sholat kita. Kalau sholat badannya nggak boleh banyak gerak, ya. Hatinya kada boleh berkelana, ya. Ruhnya kada boleh rigat. Orang kalau rigat kada mampu melihat Allah sudah tajali. Sudah belajar puluhan tahun ngaji makrifat, tapi akhlak budi pekertinya, nah, masih setara dengan hewan, masih setara dengan setan. Anak kecil nangis, anaknya kecil, wah dicubitnya sampai berdarah. Ya Allah, jangan ya Bu ya, atau Bapak jangan. Anak kecil ini wali Bapak Ibu. Kita ini nah menikah pengen hadir anak. Allah hadirkan, dititipkan. Nah, anak rewel sedikit kita sudah kada sabar. Cubitnya. Ya Allah. Maka mamanya sambil senyum-senyum di pengajian. Ya Allah, jangan ya Bapak Ibu. Anak kecil ini wali Bapak Ibu. Mereka seperti itu ya, namanya masih kecil. Kita itu harus sayang, kita itu harus sabar. Kita harus mengerti, lah ini tajali siapa semua? Kalau bukan tajali zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi saya ulang ya Bapak Ibu, ya. Yang saya katakan setelah paham, bukan lalu kita ngaji makrifat oleh-olehnya kita jadi Tuhan, tidak. Lalu kita bisa ngaku jadi Allah, bukan. Apalagi mensejajarkan diri dengan Allah. Allah wujud, saya wujud. Nah itu namanya mensejajar. Itu namanya syirik Bapak Ibu. Maka syirik ini dosa yang tidak diampuni. Kalau kita bisa merasa sholat, kita bisa merasa sholat lalu menyembah Tuhan, bukankah itu sudah mendua Bapak Ibu? Kita punya gerak, kita punya hidup,
Allah yang maha hidup. Nah ini menyandingkan diri dengan itu maksudnya ulun. Inilah tauhid. Inilah puncaknya tauhid, mengesahkan. Oleh sebab itu dikatakan Qul hu Allahu. Ini tidak ada apa di situ, kata-kata ikhlasnya nggak ada. Ahad, esa. Kita dengan yang menciptakan kita itu esa, tidak terpisah. Tapi kita bukan Allah, kita bukan Tuhan, karena semenjak dilahirkan kita sudah binasa, kita sudah fana, kita sudah hilang. Karena ditasmiyahi maka punya nama itu untuk identitas. Oh ini anaknya si Fulan bin Fulan, ini anaknya si Fulan bin Fulan, buatan tanda. Nah setelah lahir kada mengaji, lalu merasa ada diri. Setelah merasa ada diri, lalu hidup semaunya. Sudah nyata, tetangga, saudara pulangan semua, kita sewantai hidup. Ya? Sholatnya Senin Kemis ya biasa. Besok aja kalau sudah tua tobat ya. Iya kalau tua. Wow, yang pulang masih kecil banyak Bapak Ibu. Ya. Makanya ulun sering mengingatkan diri ulun, nah Bapak Ibu, ayo sholat, ayo sholat. Kalau ngaji makrifat, ngaji tasawuf, ngaji tauhid, sholat Bapak Ibu. Karena barang siapa tidak menjalankan sholat secara sadar, maka dia dikatakan menentang Tuhannya. Oke? Seperti itu. Ya. Kalau tidak sempat di rumah, di kebun, ya disediakan tempat khusus sholat. Dimanapun tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tidak harus hadir di masjid, tidak harus hadir di musola, tidak harus hadir di rumah, di kebun, di kantor pun bisa sholat. Nah, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Nanti toh Pak capek. Isaknya nanti aja, guring dulu, nah bangun jam 7. Subhanallah ya, karena sholat apa Bapak Ibu? Artinya kita melafazkan lafaznya Allah di dalam diri kita. Makanya kemarin kan sudah kita kaji bagaimana melafazkan Allah tanpa huruf, tanpa papan tulis. Ya dengan sholat itu, berdiri alif, rukuk lam awal, ya, sujud lam akhir, duduk. Nah, maka setiap 5 waktu kita harus melafazkan diri dengan asmanya Allah, karena Inya yang berkuasa, bukan kita. Kalau ulun pian ini semaunya hidup, maka alamat celaka Bapak Ibu. Ya, kada usah ditakut-takuti lagi, karena ada hisab pertanggungjawaban. Makanya hati-hati. Kalau sudah mengaji kajian tauhid, ya, urusannya dengan hati, ya, jangan sampai kita ini mempunyai hati nang riget. Makanya sering diajarkan kayak apa nama membersihakannya, nah Pak, zikir. Karena pancaran ilmu datangnya dari pancaran nurnya Allah Ta'ala. Karena hati ini riget, kotor, gelap, kayak apa masuk ilmu? Makanya sering ulun jelaskan, ya, di majelis kada boleh melepas 4 zikir. Habis subuhan zikirnya zahar la ilaha illallah. Oke, zahar Bapak Ibu. Setelah zikir zahar kan pasti kerja tau Bapak Ibu. Nah, berarti bukan berhenti zikir, masuk ke zikir kholbu. Orang lain kada mengerti Bapak Ibu. Ini tersembunyi, sir rahasia. Ulun pian bekerja, begawi ke pasar kah, nggih? Kemana aja, ke kantor kah, ke kebun, ke bengkel kah, hati Allah, 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 Allah. Terus Bapak Ibu, nggih? Terus Allah, Allah. Sambil begawi kan bisa Bapak Ibu. Nah, sambil ngetik komputer umpamanya di kantor, sambil di bengkel umpamanya bisa. Allah, Allah. Kalau lepas bagaimana Pak? Diulangi lagi.
Nah, sampai nanti fasenya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah kada ada kegiatan, habis isya baru masuk kepada zikir sir atau sirul kada tanpa huruf lagi, kada tanpa suara lagi, melalui rasa. Karena rasa sebagai rasul, dia yang bisa wusul. Tanpa rasul kada bisa wusul. Yang bisa merasakan napas yang merupakan tajalli zat sifatnya Allah Ta'ala yang nyata ke batang tubuh ialah rasa, toh Bapak Ibu. Makanya kalau sudah merasakan harus hening. Kada boleh pikiran ini timbul Bapak Ibu. Sebelum sirul asra bersandar kah, guring kah, kada Pak. Oke, apa aja bisa, oke. Merasakan keluar masuknya kada boleh ditarik napas itu Bapak Ibu di sini di majelis. Nggih, kada boleh tarik ini. Kada boleh. Ditahan. Kada boleh. Lalu keluarkan. Kada boleh. Itu namanya olah napas, nanti disiksa di dalam kubur. Kada boleh. Karena itu haknya Allah, qudrat irodatnya Allah. Ya. Maka tugas kita hanya merasakan. Karena kalau diolah napas timbulnya kesaktian Bapak Ibu. Makanya kada heran kalau mau sakti mudah. Napas itu diolah tiap malam sambil melihat ujungnya hidup. Ya, tarik napas, tahan. Nah ini pikiran ke sini ya Bapak. Ini timbulnya kesaktian di sini Bapak Ibu. Kalau orang Jawa, orang bertapa di sini Bapak Ibu. Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang Bapak Ibu. Kalau hambanya minta kesaktian pasti dikasih Bapak Ibu. Tapi, berarti itu kan jalannya ke kiri Bapak Ibu. Orang mau sakti berarti ingin menyaingi Tuhan. Tahan timpas ya. Nah, berdahulu batu tahan timpas itu. Ini manusia biasa, Rasulullah aja berdarah dilempari ketika dakwah. Kita umatnya kalau ingin tahan timpas ngikuti siapa nabinya. Manusia itu yang benar ya sewajarnya. Karena kayak itu. Kalau Rasulullah selamat dari pembunuhan itu karena lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup Allah yang menjadi pelindung la ilaha illallah. Cukup Bapak Ibu. Kada usah pakai amalan apapun. Okay. Maka di sini setiap pengajian pasti dikasih kajian-kajian amalan untuk keselamatan yang asalnya bukan dari aliran kiri. Semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kalau kita sudah mengkaji ilmunya sholat, artinya kita harus memperbaiki. Kira-kira apa yang kurang di dalam kajian. Kemarin-kemarin sholatku kemana aja ya jadinya. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan nanti kebanyakan umat Islam digiring ke api neraka Bapak Ibu. Karena mereka menyembah lafaz alif lam lam ha. Sampai mohon maaf lagi nggih. Sampai karena kada mengenal hakikat alif lam lam ha yang nyatanya sudah tajalli. Sudah tajalli belum Bapak Ibu? Yang tadi alif nggih menjadi api kemuliaan ke batang tubuh menjadi itu namanya sudah tajalli Mas Setulun. Sudah berdiri alif nih nah Bapak Ibu. Sifat jalalnya kebesaran Tuhan hingga bisa berdiri. Nggih, kalau stroke nang kayak apa? Nah, tersyarat-syarat gini. Allah. Makanya kalau sehat bersyukur ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah model. Bisa zikir, bisa sholat, bisa baca Quran, ya, bisa tahajud. Nah kita kalau sudah diberi sehat maunya rezekinya tambah. Ya Allah tambahi lagi. Yang ada kada disuku. Nah ini yang menjadi masalah kita ini. Okay? Sholatnya laju, okay? Serakahnya juga laju, okay? Apa yang ada disyukuri dulu. Makanya sering saya katakan, okay? Di rumah ada tahu tempe, kada usah nyari nang kada ada.
ada nasi sama sambal, alhamdulillah masih hidup. Itu yang namanya keberkahan Tuhan yang hidup tadi. Nah Bapak Ibu, ya Allah, kalau kita mau bersyukur dilimpahkan rezeki. Saya sholat loh Pak, sudah rajin, tetapi rezeki saya masih seret lah, ini perlu dikaji. Nah sholat kan tidak cukup berpijak kepada fikihnya, tarekat hatinya juga harus ditata. Kalau rigat, kita rigat Bapak Ibu 70 tahun berdiri sholat, kada ketinggalan jamaah, sapnya paling di depan, insya Allah masuk neraka. Kenapa lu? Sampean ini loh berani-beraninya seperti itu. Karena wudhu ada dua Bapak Ibu, wudhu zahir dan wudhu ini nah Bapak Ibu, ini. Allahu Akbar. Bineku dendam bujur sama bineku nih, boleh ke begawi yang sambel aja di rumah. Nah, grigitan lah sholatin lah, grigitan lawan bini masih. Masya Allah. Boleh gawe bukannya diurusi malah urusi anak aja. Subhanallah. Nggih, artinya apa? Bukan lalu saya berkata seperti ini tidak penting sholat zahirnya. Sholat zahir itu wajib, harus. Akan tetapi dibaiki juga hatinya. Kan hatinya juga menghadap Tuhan toh Bapak Ibu. Kalau bini ada salah saling memaafkan, laki pun ada salah saling memaafkan. Itu kayak apa sholat diterima kalau bermusuhan lawan laki bini nih nah. Habis sholat masih berdiaman nah satu guring di luar, satu guring di dalam. Subhanallah, nggih. Allahu terus Bapak Ibu, nggih. Nanti ketika suatu saat zikir qalbu ini berbuah Bapak Ibu, nanti nyatakan kata-kata saya. Ketika kita berhenti Allah berdiam nih Bapak Ibu, nanti dengar suara itu Allah satu, lalu timbul lagi Allah dua, terus menyusul. Itu tandanya zikir kita sudah berbuah. Karena seluruh tubuh, seluruh kulit, seluruh rambut ini zikir loh Bapak Ibu. Kenapa kita nggak bisa dengar rigat? Ini rigatnya, ya Allah. Allah. Nggih, ayo semangat. Belum bisa mendengarkan Pak, hantam terus. Allahu. Masih benci orang, masih nggak seneng orang, masih menilai jelek orang. Karena kita bukan hakim. Bukan tugas kita menghakimi orang, menilai orang, membenci orang. Bukan. Perbaiki diri sholat yang benar. Allahu Akbar. Kalau benar sholatnya nikmat, kalau sudah nikmat pasti nangis Bapak Ibu. Karena saking khusyuknya. Khusyuk diam tubuhnya, hatinya tersambung sama Tuhan. Nangis. Alhamdulillah nikmat ya Allah sholat ini. Makanya kalau sholat kadang 2 rakaat pun kadang-kadang bisa sampai 10 menit, 15 menit. Karena kadang saking nikmatnya. Nah kayak itu. Makanya para walid kadang-kadang nggak mau diikuti Bapak Ibu. Nggih? Karena kalau sudah nikmat, nah ini kan nggak harus cepat rukuknya, harus cepat sujudnya. Sudah nikmat Bapak Ibu, makanya sembunyinya. Tapi jangan dikatakan kalau seperti ini terus, teman sudah sholat Mas, sudah. Nah pada guringan. Maka itu kayak apa? Kada jujur lawan manusia, kada jujur lawan Allah Ta'ala. Karena sholat ini keselamatan untuk diri sendiri. Kalau sholatnya selamat, insya Allah lainnya selamat Bapak Ibu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika sholatnya benar, lepas yang namanya syirik tadi. Orang kalau sudah benar sholatnya nggak mau jahat sama orang, apalagi dengan diri sendiri. Sudah tahu ini minuman keras ngerusak batang tubuh, masih diminumnya, berarti belum sadar tubuh titipan.
umpama yang kayak itu. Ya. Oleh sebab itu mari kita perbaiki sholatnya. Pulang dari sini diamalkan Bapak Ibu nggih. Jangan nanti disimpan. Pulang dari sini santailah. Besok-besok. Nah. Ini masih ada waktu. Nanti kan sebelum subuh lah isaan. Insyaallah. Pulang dari sini malam itu mandi, sholat taubat. Lalu sholat istikharah, minta petunjuk hidup yang benar seperti apa. Ya perbaiki sholatnya dulu. Orang kalau sholat benar dia beriman. Kalau beriman sopan lawan Tuhan. Kalau sudah sopan pasti nang digawi nang baik-baik aja. Makanya bako bilah ini nah Bapak Ibu. Kalau sudah fana pasti bako. Artinya apa? Kalau sudah hilang ia hanya ingin berkekalan dengan sifat-sifat terpujinya Allah Ta'ala aja Bapak Ibu. Ya Allah ya Robbi, sholat iya ngadu ayam jago. Nah Allahu Akbar. Tapi ini tidak perlu kita menghakimi orang. Ini kajian di majelis ya Bapak Ibu. Ulun aja kalau sudah keluar dari majelis, keluar dari pengajian dah hubungan lah di luar nih, nah peselawar handak, nah bekotangan, begundulan, nah alhamdulillah, ya nyaman. Kada diketahui orang tuh nyaman Bapak Ibu, ya wali itu kada mau dikenal Bapak Ibu. Kalau sudah dikenal, nah banyak ingin pulangan karena nangisnya, ya karena mereka berhubungan dengan Tuhan itu seperti pengantin baru itu loh Bapak Ibu. Pengantin baru ini pasti maunya tempat yang tersembuh. Nah, ini lawan Tuhan yang ditunjuk-tunjukkan. Allahu Akbar. Segonolan ya Allah. Nggih. Tapi ini untuk kajian di majelis nggih, Bapak Ibu. Pesen lawan ulun nah sendiri. Jangan sampai kita ini merendahkan orang. Pun diam aja, diam. Inyak nang hebat, ulun nang bungul. Inyak nang alim, ulun nang bungul. Gitu terus nah. Nggih, mendidik hati supaya tawaduk, rendah hati nah kayak itu. Inyak nang hebat, ulun nang bungul. Inyak yang alim, ulun nang bungul. Kayak gitu terus. Tancapkan ke hati. Ya. Makanya kalau setelah sholatnya benar, insya Allah selamat dunia wal akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah ilmunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqomah untuk memahami dan mengamalkan ilmunya. Ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian kajian pada malam hari ini. Tidak bisa sementara ulun berlama-lama di dalam penerangan karena kita menghormati keluarga yang masih membawa anak-anak nang halus-halus nih Bapak Ibu. Nanti kajian kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita kembali dipertemukan di dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Ulun minta ampun, ulun minta maaf, ulun minta ridhonya pian dunia akhirat, karena pastinya ulun menyampaikan ini pasti banyak kurangnya, pasti banyak khilafnya, pasti juga banyak salahnya, karena kebenaran kesempurnaan datang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ulun sampaikan. Ulun akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.